Dalam kondisi putus asa, Chris terlihat menenangkan diri di sebuah jembatan. Tak lama ia dihampiri oleh Damien, seorang pastor muda yang juga tetangganya. Damien yang sering mendengar teriakan dan keributan dari rumah Chris langsung menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah babak belur dan suara bergetar menahan tangis, Chris akhirnya mengakui bahwa putrinya telah dirasuki iblis. Sebagai seorang ateis yang terbiasa mengandalkan logika, Chris merasa tak berdaya dan benar-benar kehabisan cara. Mendengar hal itu, Damien menawarkan sebuah cara, yaitu dengan melakukan eksorsisme atau pengusiran iblis. Namun, ia menjelaskan bahwa ia harus lebih dulu melakukan riset dan meminta izin dari pihak gereja. Meski ragu, Chris yang sudah tidak punya pilihan lain akhirnya menyetujui dan mengajak Damien ke rumahnya. Setibanya di rumah, Chris membawa Damien ke kamar Regan. Kondisi Regan terlihat sangat menyeramkan. Wajahnya penuh luka, sebuah selang infus terpasang di hidung, dan suaranya sudah berubah menjadi berat seperti laki-laki. Pemandangan itu membuat Damien ngeri sekaligus yakin bahwa yang merasuki Regan bukanlah iblis biasa. Ia pun meminta sosok tersebut menyebutkan namanya, namun iblis itu menolak dan justru memperingatkan Damien agar tidak ikut campur. Tiba-tiba, Regan menyemburkan muntahan hijau ke wajah Damien. Terkejut sekaligus merasa jijik, Damien segera membersihkan diri, lalu kembali dengan sebuah recorder untuk merekam percakapannya dengan sang iblis. Dalam obrolan itu, iblis perlahan mulai mengungkap sedikit tentang dirinya, namun tetap menegaskan bahwa ia tidak akan meninggalkan tubuh Regan sampai raga itu benar-benar hancur. Tak sanggup melihat kondisi Regan semakin rusak, Damien akhirnya mengambil air suci dan menyiramkannya ke tubuh Regan. Seketika, iblis itu berteriak keras, menampakkan reaksi kesakitan sambil terus melontarkan kata-kata ancaman kepada Damien. Malam itu, Damien sedang meneliti rekaman percakapannya dengan sang iblis, lalu tiba-tiba menerima telepon dari Sharon. Dengan suara panik, Sharon memberi tahu bahwa Regan kembali kambuh. Tanpa pikir panjang, Damien segera bergegas menuju rumah Chris. Sesampainya di sana, Sharon langsung menceritakan sesuatu yang aneh. Ia baru saja melihat tanda misterius di perut Regan. Karena udara di kamar Regan mendadak terasa dingin seperti dikutub, Sharon sampai harus mengenakan jaket sebelum masuk. Saat mereka mendekati Regan yang tertidur dengan wajah menyeramkan dan suara ngorok berat, Sharon membuka pakaian bagian perut Regan. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat tulisan "Samar Help Me" muncul di atas pusarnya. Menyadari betapa berbahayanya kondisi Regan, Damien segera memutuskan untuk meminta izin kepada gereja agar bisa melakukan eksorsisme secepatnya. Keesokan harinya, Damien menemui seorang petinggi gereja bernama Pastor Michael. Dengan penuh keyakinan, Damien menjelaskan bahwa jika tidak segera dilakukan pengusiran setan, Regan bisa mati di tangan iblis yang merasuki tubuhnya. Mendengar desakan itu, Michael akhirnya memberikan izin, namun dengan satu syarat, Damien harus didampingi oleh seorang pastor senior yang lebih berpengalaman, mengingat jam terbangnya sebagai eksorsis masih sangat terbatas. Malam itu, pastor senior yang dimaksud akhirnya datang, ia ternyata adalah Pastor Meirin. Setelah sebelumnya menemukan totem pajuju yang membuatnya dihantui rasa takut, kini Meirin telah beralih profesi dan mengabdikan hidupnya sebagai seorang pastor. Tanpa membuang waktu, ia bersama Damien segera bersiap. Dengan mengenakan jubah rapi dan membawa Alkitab, mereka menaiki tangga menuju kamar Regan. Begitu memasuki kamar yang terasa dingin menusuk, Meirin langsung memulai ritual eksorsisme dengan memercikan air suci. Seketika iblis yang merasuki tubuh Regan bereaksi, gelisah dan marah. Tiba-tiba, Regan memuntahkan kotoran dari mulutnya hingga mengenai wajah Meirin, membuat suasana semakin menjijikan. Meski begitu, Meirin dan Damien tetap fokus membacakan doa-doa pengusiran. Bacaan mereka membuat iblis di dalam tubuh Regan semakin berontak. Suara teriakan Regan makin menggema, lalu tiba-tiba kasur tempatnya berbaring terangkat melayang di udara. Regan tampak semakin gelisah, berusaha melepaskan diri, hingga akhirnya kasur itu kembali turun perlahan. Meirin terus melanjutkan doa hingga kondisi Regan sedikit lebih tenang. Namun, ritual belum selesai. Setelah Regan memuntahkan cairan hijau, Meirin melanjutkan bacaan eksorsismenya. Di tengah doa, infus Regan terlepas dengan sendirinya, lalu tiba-tiba kepalanya berputar 360 derajat bagaikan burung hantu. Barang-barang di kamar ikut berjatuhan, menciptakan suasana kacau. Tak berhenti di situ, tubuh Regan pun melayang di atas kasur sambil merentangkan tangan, seolah menantang mereka. Meirin dan Damien tidak gentar, mereka terus mengucapkan doa pengusiran dengan lantang. Hingga akhirnya, tubuh Regan perlahan turun kembali ke kasurnya, meski matanya masih melotot tajam dengan aura menyeramkan. Karena iblis masih enggan menyebutkan namanya, Damien kembali mengikat Regan ke tempat tidur. Namun kengerian justru semakin menjadi.
Tiba-tiba, Regan yang dirasuki iblis bangkit dan menyerang Damien dari belakang. Melihat situasi genting itu, Meirin segera membacakan doa pengusiran. Tapi keadaan semakin kacau ketika kamar bergetar hebat hingga Meirin dan Damien terjatuh, sementara Regan berdiri di atas kasurnya dengan gerakan aneh. Di sampingnya, tiba-tiba muncul sosok patung menyeramkan yang pernah dilihat Meirin sebelumnya. Saat itulah Meirin menyadari bahwa sosok yang merasuki Regan adalah Pajuju, iblis yang selama ini paling ia takuti. Dengan wajah pucat, Meirin mengungkapkan kepada Damien bahwa Pajuju tak akan pernah keluar dari tubuh inangnya sebelum merasa puas atau sampai korban tersebut mati. Dilanda rasa takut dan trauma, Meirin sempat mundur ke toilet. Di sana ia meminum obat penenang, mencoba menenangkan diri di tengah situasi mencekam. Namun setelah beberapa saat, Meirin membulatkan tekad untuk tidak lagi lari dari ketakutannya. Ia kembali ke kamar dan menyiramkan air suci ke wajah Regan. Seketika iblis yang merasuki tubuh gadis itu meraung seperti binatang buas, sebelum akhirnya kembali terdiam. Di luar kamar, Damien yang merasa cemas akhirnya memberanikan diri masuk untuk mengecek keadaan Meirin. Betapa terkejutnya ia saat mendapati Meirin sudah terbujur kaku di atas kasur, tak bernyawa. Pada saat itu, iblis yang merasuki Regan hanya menatap Damien dengan dingin, seolah mengejek kesedihannya. Tak kuasa menahan amarah, Damien langsung menyerang. Ia membanting tubuh Regan yang dirasuki iblis, menghajarnya berkali-kali, sambil memaksa makhluk jahat itu keluar dari tubuh Regan. Dalam keputusasaan, Damien menantang iblis untuk masuk ke dalam tubuhnya sebagai gantinya. Tantangan itu pun diterima, iblis berpindah ke dalam tubuh Damien, membuat wajahnya berubah menyeramkan. Sementara itu, Regan perlahan kembali normal, meski dengan beberapa luka di wajahnya. Namun, sebelum iblis sepenuhnya menguasai dirinya, Damien nekat melompat dari jendela kamar, mengorbankan hidupnya demi mengakhiri teror Pajuju sekali untuk selamanya. Chris yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menangis histeris, syok melihat Damien dan Meirin tewas secara tragis. Di luar rumah, sahabat Damien pun tak kuasa menahan tangis ketika melihat jasad temannya. Ia kemudian mendoakannya, dikelilingi kerumunan warga yang datang menyaksikan peristiwa mengerikan tersebut. Singkat cerita, Chris yang tak ingin kejadian serupa terulang akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya bersama Regan. Sebelum pergi, ia sempat mengucapkan terima kasih kepada pihak gereja, terutama kepada Damien dan Meirin yang telah mengorbankan nyawa demi keselamatan putrinya. Sebagai tanda perpisahan, Regan memeluk dan mencium pipi sahabat Damien, sebagai ungkapan terima kasih mendalam atas pengorbanan mereka. Setelah itu, Chris dan putrinya pun meninggalkan tempat penuh tragedi tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya.